terus berdoa ya, biar Tuhan terus menjaga bangsa kita. Tapi adik-adik, hari ini adik-adik tetap fokus untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sekalipun masih secara online, tapi biarlah adik-adik tetap masih bersemangat, tetap masih bersungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam belajar firman Tuhan, supaya semakin hari adik-adik boleh semakin mengenal Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, silakan bersiap-siap ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang adik-adik, gimana kabarnya? Baik? Pasti baiklah di rumah aja ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita lihat dulu sebentar yuk. Ibadah kami pada hari ini, Tuhan juga berkati guru-guru yang akan memberikan cerita kepada kami. Tuhan berkati juga kami agar kami dapat mendengarkan cerita dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, kita akan ujian puji lagi ya. Oh,
kita hati jangan takut dan berusaha. Sebab Tuhan ada di kita. Bila orang kehidupan menimpa, hati jangan takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hiduplah, bagi kau dengan akan kayanya. Hidup berkat satu persatu, dari kalangan yang Tuhanku. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah pada dia memampu. Bila kau berkehidupan menimpa, hati jangan takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hiduplah, bagi kau dengan akan kayanya. Hidup berkat satu persatu, dari kalangan Tuhanku. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah pada kita melimpah. Bila kau kehidupan menimpa, jangan takut dan putus asa. Berkat Tuhan hiduplah, bagi kau dengan akan kayanya. Hidup berkat satu persatu, dari kalangan yang Tuhanku. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah pada. Hidup berkat satu persatu, dari kalangan yang Tuhanku. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah pada. Oke, nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan ujian tangan kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa, tumpamu bersayap juga sekali aku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa, tumpamu bersayap pun saja. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa, tumpamu bersayap kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa, tumpamu bersayap surga. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama,
Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Rosa hari ini bisa berjumpa dengan kalian kembali. Nah, hari ini adik-adik, sekalipun kita masih belum bisa beribadah di gereja atau sekolah minggu kita, tapi Rosa berharap kita semua tetap punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan khususnya hari ini adik-adik, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang firman Tuhan. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah Makedonia. Nah, hari ini adik-adik, Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke kota Korintus. Untuk apa adik-adik? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memberitakan Injil di sana. Sesampainya di kota Korintus adik-adik, Rasul Paulus tidak mengenal siapa-siapa di sana. Bahkan Rasul Paulus tidak menemukan adanya gereja di sana. Sehingga adik-adik, Rasul Paulus harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Bersama dengan mereka adik-adik, Rasul Paulus bekerja membuat kemah. Dan karena tidak bisa fokuskan diri untuk memberitakan Injil adik-adik, Rasul Paulus kemudian hanya menggunakan hari Sabat untuk memberitakan Injil. Adik-adik, setelah tidak lama kemudian Silas dan Timotius datang dan Rasul Paulus akhirnya bisa kembali memberitakan Injil, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Namun adik-adik, orang-orang Yahudi menolak pemberitaan Injil Rasul Paulus. Tapi dari cerita tadi kita bisa lihat, sekalipun orang-orang Yahudi menolak, Rasul Paulus tetap memilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi yang ada di kota Korintus. Dan singkatnya adik-adik, seperti kita sudah saksikan tadi, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita hari ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini adalah memberitakan Injil bisa kita lakukan dalam kegiatan apapun, dimanapun,
dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang adik-adik, pada waktu sampai ke kota Korintus, Rasul Paulus tidak menggunakan seluruh waktunya untuk memberitakan Injil, karena Rasul Paulus harus bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi Rasul percaya adik-adik, sekalipun Rasul Paulus menjual kemah, bukan berarti Rasul Paulus tidak memberitakan Injil. Dia pasti memberitakan Injil kepada orang-orang yang membeli kemahnya. Jadi dari sini adik-adik, kita bisa belajar. Memberitakan Injil bukan berarti kita harus selalu menjadi seperti Lause yang mengajar kalian di gereja, ataupun seperti Musa dan Semu yang berkhotbah di gereja. Tapi bisa kita lakukan dalam pekerjaan kita yang kita lakukan setiap hari. Misalnya adik-adik hari ini sedang bersekolah. Adik-adik bisa memberitakan Injil kepada teman-teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin adik-adik sering pergi jalan-jalan dengan teman-teman adik-adik. Di sana pun adik-adik bisa memberitakan Injil kepada mereka. Atau mungkin juga adik-adik punya teman-teman tetangga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pun bisa memberitakan Injil juga kepada mereka. Kalau adik-adik merasa susah untuk memberitakan Injil, adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk datang mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan di gereja kita setiap minggu. Yang kedua adik-adik yang bisa kita pelajari adalah waktu kita memberitakan Injil, pasti ada yang percaya. Adik-adik, memang sesampai di kota Korintus, Rasul Paulus mendapatkan penolakan dari orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mendengarkan Injil, mereka bahkan menolak Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus pun harus memilih mundur melayani mereka, dan Rasul Paulus harus melayani kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah adik-adik, tapi bukan berarti Rasul Paulus berhenti memberitakan Injil. Seperti yang kita lihat tadi, orang-orang Yahudi boleh menolak Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus tetap punya pengharapan dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan hasilnya adik-adik kita bisa lihat, orang-orang yang bukan Yahudi banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sama halnya dengan kita adik-adik. Mungkin saat kita memberitakan Injil, ada yang menolak, mungkin ada yang tidak mau mendengarkannya. Tapi adik-adik, bukan berarti kita harus menyerah. Seperti Rasul Paulus, kita harus tetap memberitakan Injil. Karena adik-adik, pasti ada orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya adik-adik, seperti yang kita lihat dari Rasul Paulus tadi. Pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, mereka menolak. Namun hal itu tidak buat Rasul Paulus menjadi berkecil hati. Rasul Paulus kemudian memutuskan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dan dia meminjam rumah seorang Yunani yang bernama Titius Justus, dan rumahnya ada di sebelah rumah ibadat orang Yahudi. Pada waktu Injil diberitakan dari sana adik-adik, banyak orang-orang yang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, kepala rumah ibadat orang Yahudi yang tadinya menolak Rasul Paulus, yaitu Krispus, dia menjadi percaya. Bahkan tidak hanya Krispus, seisi keluarganya pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi semua orang, dan dia menginginkan semua orang bisa mengenalnya, bisa percaya kepadanya, dan menerima keselamatan. Maka adik-adik, Tuhan punya kerinduan kepada setiap kita harus memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka pun mendengarnya, dan sebanyak mungkin orang pada akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita tidak perlu memusingkan apakah kita akan diterima atau kita ditolak. Bisa saja adik-adik, dari orang-orang yang kita injili, sudah ada orang-orang yang sudah lama menantikan berita Injil ini, yang sudah lama merindukannya, dan pada akhirnya
mereka-mereka ini adik-adik akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan seperti kita hari ini. Jadi adik-adik, kita harus tetap memberitakan Injil karena pasti akan ada orang yang percaya kepada pemberitaan Injil kita. Yang ketiga adik-adik yang bisa kita pelajari adalah waktu memberitakan Injil sekalipun ada bahaya, ada tantangan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, mungkin waktu Rasul Paulus datang ke kota Korintus, Rasul Paulus punya pengharapan, punya mimpi bahwa dia melihat banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun adik-adik, mungkin setelah orang-orang Yahudi menolak Rasul Paulus, mungkin Rasul Paulus sedikit merasa kecewa, sedikit merasa putus asa, karena ternyata yang terjadi di kota Korintus tidak sesuai dengan harapannya. Di titik itulah adik-adik kita bisa lihat Tuhan datang pada Rasul Paulus dan Tuhan menguatkannya, Tuhan memberitahukannya supaya jangan menyerah. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertainya dan melindungi Rasul Paulus sehingga dia dapat memberitakan Injil di sana dan banyak orang akan menjadi percaya. Demikian juga adik-adik dalam hidup kita. Mungkin waktu kita ikut Tuhan, ada kalanya kita merasa lemah, ada kalanya mungkin adik-adik merasa sendirian, ada kalanya adik-adik merasa takut, ada kalanya adik-adik merasa putus asa, mungkin hampir mau menyerah. Tapi seperti kita lihat dari Rasul Paulus, Tuhan selalu akan menguatkan kita, menyertai kita, bahkan memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa tetap kuat dan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi adik-adik tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa putus asa karena Tuhan selalu akan menyertai kita. Nah, demikian adik-adik pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mempunyai kerinduan, keberanian untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kami ataupun orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami juga kekuatan saat kami mungkin merasa takut, mungkin merasa sendirian, mungkin kadang merasa putus asa. Biarlah dari sejak kecil kami dapat memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, berkati mereka dengan kesehatan dalam pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan juga berkati bangsa kami supaya bangsa kami dapat menghadapi masa-masa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik sudah belajar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita beraktivitas ya. Nah adik-adik, aktivitas hari ini sangat mudah. Lause memberi adik-adik 2 tugas. Yang pertama adik-adik, Lause minta adik-adik menebak 10 kata yang tentunya kata-katanya berhubungan dengan cerita yang sudah adik-adik dengarkan hari ini. Cara menebaknya adik-adik sangat mudah. Lause sudah memberikan simbol-simbol di sini, yang simbolnya tentu adik-adik bisa lihat di sebelah kanannya. Oke adik-adik, nanti adik-adik lihat, kira-kira adik-adik terjemahkan huruf apa sampai membentuk kata. Ada 10 kata, silakan adik-adik mengerjakannya ya. Dan bagian yang kedua adik-adik, Lause minta adik-adik melengkapi ayat firman Tuhan yang sudah Lause tulis di sini. Adik-adik tidak perlu, kalau merasa panjang tidak perlu menuliskan ulang semuanya. Adik-adik cukup
mengisi bagian-bagian yang kosong. Di situ langsung sudah memberi tanda ada angka 1 sampai 8. Jadi adik-adik tinggal menjawab, misalnya nomor 1 kata apa, nomor 2 kata apa, demikian seterusnya sampai nomor yang ke-8. Oke, sekarang adik-adik coba perhatikan dulu gambarnya ya. Nah, oke, adik-adik sudah memperhatikan gambarnya. Sekarang silakan adik-adik perhatikan dengan baik, pikirkan dengan baik, pelajari dengan baik, lalu kerjakan dengan benar, dengan tepat. Kalau adik-adik sudah mengerjakannya, nanti seperti biasa, silakan adik-adik kirim jawabannya di grup WA kita. Oke adik-adik, selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Buat anugerah Tuhan, karena sampai saat ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas semua berkat Tuhan kepada kami. Karena Tuhan, walaupun dalam keadaan COVID ini, Tuhan masih memberikan sukacita kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, agar semua permasalahan yang ada boleh dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kami boleh beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.